Iya, maksudnya terimplementasikan. Emang miring ya? Miring. Iya, pas di Soeharto terimplementasikan. Bukan. Biasanya langsung Kurang di sini. Ya. Itu nggak Soekarno nanti ini kan apa? Soeharto. ini kan Di berarti di demo. Habis nggak apa-apa. Iya betul. Ada krisis karena apa? Ya ini nggak sih kak hyperinflasi. itu Iya. sama juga. Dua-duanya nggak sih? Iya. Soekarno, Soeharto sama Soekarno tuh pertama kali tuh karena ada di 30 SPKI. Udah gojang ganjing yang tuh. super semar itu Kak. Nah ya, sebenarnya kalau cerita ke Soekarno tuh menaruh super smart itu adalah karena Soekarno sudah tidak dipercaya sama masyarakat tuh. Soalnya Karena ada 30 SPKI, dia 30 SPKI lahir dari PKI. Nah PKI itu kan ketuanya Soekarno dulunya, gitu. Maksudnya ketua organisasinya bukan Soekarno yang PKI ya. Aduh ini kebrek ini gimana? Kira lagi. Ini kalau di-upload ya. Kira lagi ini. Sensornya tuh TV. Gitu. siap nanti Jangan ada tuh kalau muncul di berita ya Kak. Kita yang masuk. Jangan ya. Nah itu akhirnya muncullah Soekarno tuh membuat super smart. Pada saat itu super smart tuh surat perintah 11 Maret. ya isinya apa sih? Isinya adalah kayak memandangkan Soeharto untuk menyetabilkan politik. Kok Kayak bukan? gitu. Bukan. Beda nggak sih? Bukan, Petrus tuh zamannya Soeharto Beda nanti. lagi. Nah, terus menyetabilkan siapa? Menyetabilkan politik dan keamanan. Nah, Soeharto tuh intinya untuk menangkap si para PKI itulah, gitu kan. Nah, cuman kok enak gitu ya. Kok enak. Jadi 1 tahun itu Soekarno sama Soeharto tuh ada dualisme kepemimpinan. Pada masa-masa ininya Soekarno berakhir tuh ada dualisme kepemimpinan. Presidennya Soekarno, tapi itu kayak semuanya tuh sudah dikomando oleh Soeharto. Gitu. Berarti kayak dimanipulasi sama Soeharto gitu kak? Nah akhirnya Soeharto menuntut, ini kalau cerita di balik lahirnya, Soeharto menuntut ke MPR untuk dilengsarkan Soekarno-nya. Soalnya lah kan yang saya yang mintabilkan, harusnya saya berjasa. Tuh. Siap. Akhirnya ada keputusan MPR tentang pemberhentian Soekarno. Soekarno yang naik. Akhirnya Soeharto naik. Itu alasan kenapa Soeharto jadi presiden. Super Smart itu yang pembantaian PKI itu ya? Super Samar itu bukan dong, kalau pembantaian kayak mau dibantai. Ada nggak sih? Ini 7 pahlawannya yang dibantai tak? Iya, Yang 30 SPKI. Habis itu apa? 30 SPKI. Habis Surabaya kan itu bencana. Pemberantasan PKI kan. Oh, Komunis nggak sih? Iya, Iya kan iya. PKI. Iya betul. Iya bahkan di masanya Soeharto itu tidak mengizinkan ASN itu berasal dari keturunan PKI. Misal kita udah cucu-cucunya PKI gitu nggak boleh. Rasis. Kok jadi rasis sih? Bukan rasis. Gitu. Nah, Iya. Paham maksudnya. Gitu. Kalau yang Muhammad Hatta mundur jadi wakil presiden itu kan karena beda prinsip sama Soekarno kan. Itu beda prinsipnya gimana Kak? Karena ini sebenarnya Soekarno sama Hatta itu agak selek di sini pas demokrasi terpimpin. Karena semakin kesini kebijakannya semakin ngaco, komunisnya bukan. Itu lah Oh yang ini kok kita nggak kelihatan loh. menantunya tuh. Iya betul. Di demokrasi terpimpin itu si Soekarno tuh satu kebijakannya Soekarno, dia pingin presiden seumur hidup. Kan itu menentang aturan undang-undang ya, bahkan di undang-undang kan maksimal jabatan itu adalah 2 periode atau 10 tahun gitu, tidak boleh digunakan lagi. Nah sedangkan dia ini kan sudah 18 tahun nih. Tuh kan, lebih lama Soeharto tapi 32 tahun. Lanjut Kak.
Nah itu akhirnya Muhammad Hatta itu agak selek dengan Soekarno, kayak kok arahnya kayak gini gitu biasanya. Cuma tadi Hatta bilangnya apa sih? Arah ini suka banget. Gitu akhirnya mereka selek, akhirnya Hatta lebih condong ke pembangunan perekonomian, makanya Hatta dijuluki sebagai bapak koperasi. Nah, itu kan aku pernah lihat di short YouTube katanya. Kenapa itu ada di Iya, ini Iya. Kenapa salah Doni? katanya itu di balik lengsernya Soekarno itu ada bukan konspirasi sih, ada kepentingan dari perusahaan swasta luar negeri yang pengen Soeharto naik, Kak. Nah itu apakah Soeharto tuh setelah dia naik menjabat dia lebih pro ke perusahaan swasta dan malah bikin apa ya, undang-undang Terkait yang mendukung perusahaan swasta itu nggak? Kan Freeport lahir dari Soeharto. Freeport. Freeport Nah, yang di Papua itu kan Kak? Kan jadi sebenarnya Soeharto waktu itu kan ketika demokrasinya Soekarno itu runtuh, ketika demokrasi terpimpin itu runtuh, akhirnya Soekarno tuh pada saat itu kita ada 3 tuntutan rakyat kan. Pertama adalah turunkan harga sembako, kemudian bebaskan kabinet Dwikora dari PKI. Kabinet Dwikora tuh kabinet yang dibentuk sama Soekarno. Kalau sekarang kan Indonesia Maju namanya. Iya loh, KMB. Kan pada Satunya lagi adalah hapuskan PKI gitu, maksudnya dibubarkan PKI-nya. Dah 3 itu. Sedangkan inflasi pada saat itu mencapai sekitar 160 ke atas 6%. hyper. Nah, jadi hyper banget gitu. Semua perekonomian tuh rusuh. Baik itu perusahaan besar, apalagi perusahaan kecil sudah bangkrut. Akhirnya salah satu kebijakan yang dilakukan pada saat Soeharto itu adalah menarik investor asing. Nah, muncullah undang-undang tentang permodalan asing. Gitu. Undang-undang permodalan asing itu pada awalnya memang menyelamatkan kita, karena kayak kita dapat suntikan dana langsung besar. Ibaratnya kita sakit terus langsung dikasih obat, jadi kayak kita langsung sehat gitu kan. Gitu. Tapi lama kelamaan kita tuh tidak bisa mengontrol eksploitasi yang dilakukan. Jadi ketergantungan Gitu. Jadi pendapatan yang kita dapatkan itu tambah sedikit daripada eksploitasi yang mereka ambil. Nah, dilarangnya pada saat itu PT Freeport itu menandatangani berapa puluh tahun. Kan baru dinasionalisasi ketika Jokowi. Itu Jadi lama banget. 50 apa berapa tahun gitu. itu berarti Freeport tuh sekarang udah punya Indonesia. belum. Dinasionalisasi 51% sahamnya itu milik Indonesia. Tapi yang mengelola masih luar. Tapi kan kalau kayak gitu berarti kita punya andil untuk gimana caranya biar lebih sejahtera. Gitu niatnya. Nah, iya, ya lumayan lah. Gitu dibandingkan ini. Ini nanti masuk kemana sih? YouTube. Viral langsung ini. Terus habis itu apa namanya, Soeharto sebenarnya, tapi akhirnya juga Soeharto ditolak tuh ketika ada investor asing lagi. Sebenarnya selain Freeport itu ada juga dari Toyota mau masuk ke kita. Udah masuk. Enggak kan? Enggak Iya, masuk. Belum. Saat itu. Ya. Saat itu tuh belum masuk tuh. Akhirnya ada Malapetaka 15 Januari. Tulis Kak. Itu kan Soeharto ini liberal buat itu kebahas. Jadi tambahan info. Jadi di Soeharto itu ketika undang-undang kan ini ada undang-undang permodalan tuh. Nah, undang-undang permodalan asing itu muncullah ada PT Freeport dulu. Ayo, ini nggak sih Freeport. Freeport. Salah. Gratis kok. P O M.
PO. Serang lah Joeca. Kok ngecewa? RT. Ya. Kan 50 juta. Yeay. Oh, ayo. Nah, Dan Toyota. ini kan sudah berkembang tuh, kita dapat suntikan dananya lumayan besar pada saat itu, dan ekonomi kita Soeharto tuh enaknya di zamannya Soeharto tuh bukan mengelapisi, lebih ke masyarakat tuh tidak diberitahu tentang kenaikan inflasi dan lain sebagainya. Harga sembako tuh stabil. Makanya ada slogannya Soeharto, isi enak zamanku tuh. Enak jalan kita. Karena yang ditutupnya Soeharto itu adalah ketika harga minyak dunia naik, kita nggak akan menaikkan minyak dunia, kita nggak akan menaikkan Pertamina nih, minyak bensin kita tuh, perminyakan kita nggak naik. Nah, ditanggulangi pakai subsidinya diambil dari mana? Ini. Jadi sebenarnya kita adil, salah juga ya kan? Mengeksploitasi. Jadi dari sini, dari laba-laba yang diperoleh sama Freeport. Tapi bayarannya ini ya Kak, hak asasi bersuaranya dibatasi. Betul, dari zamannya Soeharto makanya ada istilah Petrus kan. Terus tuh apa? Ini pembunuhan. Penembakan. Petrus tuh temennya SpongeBob. Yang mana sih? Patrick. Tapi saking wis joke iki wis bapak-bapak asal itu cuman tapi kata aku dibandingin yang sekarang juga better ini jelas. Sekarang hak asasi bersuara udah dibatasi. Ini kan ini kan lagi. Devi ya, nikah Devi. Kalian tahu ini gak sih yang ada orang bilang kalau negara Indonesia itu belum merdeka, terus disuruh bikin video permintaan Sudah. maaf. Jangan dilanjut. Lanjut Kak. itu. Nah, itu ada. Gak boleh ngomong lagi. Lanjut ya. Ini dibatasi. Demi keamanan bersama. Daripada nih BA tiba-tiba dibom. Ayo, nggak lucu kan? Aduh lah, kok dibatasin ini? Loh enggak, tiap ada backingannya, kita nggak ada. Ayo. Sorry. Dia masuk ke sana doang, masuk ke bar. Serbu nanti kita. Dengan Maksudnya nggak connect ya lu. Sama. Duh. Ya, tahu mereka Kak. Oh. Belum tahu mereka. kayak gini. Bikin apa? Apa aja boleh. Kemudian backinganku kan boleh. Oh, teman kandung. Kok bisa kan? Pembahasan nggak boleh kan? Kamu lapar apa belum mandi? Apa? Mandi aku. Kamu yang belum. Dan Udah. Nih, ini sebenarnya Toyota tuh datang di 15 Januari. Oh iya. Nah, tapi ini tuh ketika sampai di bandara itu dicegat sama beberapa relawan. Kan ini diundang pemerintah, kok dicegat bea cukai? Siapa tahu bahwa something yang perlu dipajakan. Bukan. Ini Kikirnya. dicegat satu. Pokemon. Udah. Jangan dilanjut. Viral ini. Gak bagus ini. Viral ini udah ini. Tanggung semua ini. Tanggung semua ini. Video ini. Ini kayaknya Karima kan kayaknya apa-apa lah. Udah semua ini. Aduh, nyesel nih nge-video. Malas ngeditnya. Terus ini dicegat sama komunitas lingkungan. Kenapa? Karena kan pas eksploitasi Freeport ini kan besar-besaran eksploitasinya, dan tidak ada reklamasi. Reklamasi itu penutupan kembali. Gitu. Iya. Gak ada reklamasinya. Sekarang lebih ini kok ada. Ada lagi. Emang iya? Pakai sawit ya? Pakai sawit dalam ditutupnya. Wow, banjir bandang wah. Nah, terus ini akhirnya dicegat nih. Si pihak Toyotanya kembali tidak melakukan ini lagi, maksudnya nggak datang ke Indonesia untuk menandatangani investasi Ya, asing. gitu. Ngambek.
Ya kan karena tidak boleh masuk. Ditolak. Lah tapi itu komunitas lingkungan tuh dari negara apa? Oh, kayak yaudah komunitas. Merugikan dong. Berarti komunitas lingkungannya merugikan negara. Ya, Nah, makanya di situ makanya disebutnya adalah malari. ya. Malah. Malapetaka 15 Januari. Malapetaka. Dan kalau malapetaka takutnya Toyota tuh akan eksploitasi besar-besaran juga. Oh, makanya salah. Kenapa kok dari Freeport terus ke Toyota? Kan kalau Freeport kita cuma butuh uang ya, maksudnya suntikan dana pada saat itu kan kita miskin ya, inflasinya besar-besaran. Ya, Kalau Toyota ya. ini kaitannya sama Repelita yang keenam. Enam. Anak perintah tuh apa, Kak? Rencana Rencana pembangunan 5 pembangunan tahun. Wow. Wah, ekonominya nggak mau baca, mau baca deh. Dari itu kan. Rencana pembangunan 5 tahun. Toyota tuh bukan yang bis itu ya? Toyota tuh bukan yang bis itu ya? Tayo nggak sih? Tayo. Oh, Aku langsung mikir, sampai. Toyota Tayo. Lama-lama belum mandi. Lama-lama belum mandi. Belum mandi. Dua-duanya tim. Iya, bener deh. Mandi Next. next ya. Nah, karena di Repelita ke-6 sebenarnya maksudnya Soeharto tuh adalah inginnya adalah meningkatkan teknologi. Nah kan ini makanya kesini. Nah, tapi kok waktu B.J. Habibie mau mengembangkan teknologi pesawat ditolak karena Gak ada duitnya. Nggak ada duitnya soalnya. sebagai Freeport miskin lagi. Itu tuh mau nggak sih mau didukung sama pemerintah, cuma Habibie-nya yang batalin karena mau ini fokusin ke ekonomi. Tapi kan sebelum itu ini sangat tahu ya waktu nonton video itu sebelum dia mau diangkat jadi presiden, waktu mau ngajuin perkembangan pesawat itu emang ditolak sama nggak tahu ya sama maksudnya pemerintah bagian mana. Ini tuh Bagian kolak kayaknya. iya Di klip. Bukan saya, Devi. makanya waktu itu tuh dia bingung kan kayak kok ditolak gitu, akhirnya dia berpikir Jerman, terus ada kejadian kudetanya Soeharto, terus dipanggil dulu, terus dimandatkan. BTW B.J. Habibie tuh jadi wakil presidennya Soeharto. Iya makanya dimandatkan buat jadi presiden karena waktu ada kudeta. Kenalnya sendiri tak? Terus Tapi dari itu dia milih buat menstabilkan perekonomian. Berarti bukan karena dia sepenuhnya ini sepenuhnya batalin dari Oh, jadi aku juga gak bakal tahu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin B.J. Habibie kan dia punya awalnya teknologi pesawat yang diajukan ke pemerintah Indonesia itu adalah dalam bentuk rancangan, jadi belum jadi gitu. Dari mana duitnya? Nah, dalam bentuk rancangan. Terus ibaratnya tuh pemerintah Indonesia kan pada saat itu juga masih ngadepin krisisnya Soekarno ya, maksudnya bekas krisisnya Soekarno kayak gitu. Udah Soekarno terus ditambah Soeharto ya Kak? Iya. Nah, akhirnya kan maksudnya kita tuh lagi baru dapat suntikan dana itu untuk mengembalikan perekonomian. Terus tiba-tiba B.J. Habibie datang untuk menawarkan ini kayaknya bagus sih kalau kita bikin pesawat sendiri kayak gitu, jadi ini. Nah kan gak ada duitnya, maksudnya dalam hal ini kita kan masih fokus ke ekonomi kita dulu nih. Beda prioritasnya. makanya tuh manggil Nah tuh. Nah akhirnya kenapa kok akhirnya B.J. Habibie kembali ke Jerman tuh untuk mengembangkan lagi karena didanai sama Jerman untuk membuat kerangka dan lain sebagainya. Kayak waktu itu B.J. Habibie juga sempat diusir kayak nggak bisa, terus B.J. Habibie kayak yang udah aku butuh bantuan kamu, aku bisa bikin sendiri dari gitu. Ya lah ibaratnya gini kan itu produk belum pernah dibuat, masih dalam bentuk rancangan. Takut rugi karena gagal. Iya, takut rugi karena gagal. Terusan kita ada fokus ekonomi yang lain kayak gitu. Mungkin itu pikiran pemerintah saat itu. Aku pro ini sih. Aduh Kak Ani. Viral ini. Korupsi.
Kita kapan bahas demokrasi? Setia ya. Mari kita bahas demokrasi liberal. Ini jamnya udah kok ya bahas Soeharto. Kue yang Doni sih. Lah dia yang Oh ini. ya. Yo. Terus dua-duanya kan. Nah, perbedaan ini kita bahas dari demokrasi liberal dulu. Gue udah keluar kok. Demokrasi liberal yang bakal dibahas adalah kabinet-kabinet yang menjabat pada saat itu. Ada 7 kabinet. Kayaknya benar bahas Soeharto. Tapi aku butuh materi kabinet. Kita butuh materi kabinet guys. Terus. Enggak enggak penting. SKD muncul banyak dok. Allah. Firman. Kabinet. Susu apa di semua? Kabinet Sudirman. Naksir sih. Masih. Hasil. Iya. Hasil. Harus difoto ini. Sukiman. Nasi ya. Ya apa? Kita di Lopo. Ali. Gimana? Alibaba. Walopo. Wilopo. Wilopo. Ali. Ali Sastro 1. Ali. Ali. Burhanuddin. Kenapa sensitif? Kenapa kalinya 2 kali? Nah, Itu siapa ini? Siapa nih kamu? Siapa nih kamu itu? Pati. Tahu itu. Kakung. Juanda. Aku. Ali Sastro 1 sama Ali Sastro. bedanya apa? Oke, bahas satu-satu dulu ya. Yeay. Nah, kabinet Natsir ini sekitar 1,5 tahun menjabat. Tok, kenapa? Ini ada perang, kok ada perang? Ada PNI sama Masyumi bertengkar. Oh, gelut. Itu maksudnya berakhirnya gitu kok Pak. Iya, Masyumi. Kok Masyumi sih? Mas Duki mah. Makanan. Lapar ini ya, lapar. Lapar ya. Lapar. Lapar dan belum mandi. Lapar. Mandi. Nah. Ini dulu itu kan nama-nama partainya itu ada 4 yang paling gede ya. Ada PNI, PKI, Masyumi, sama Nahdlatul Ulama. Ini partai bukan ormas ya. MU ikut. Bukan maksudnya ini iya ada tapi partai kan ya. Oh. Bukan ada dulu. Nahdlatul Ulama tapi partai Tapi partai. bukan Oh. NU ormas. Oh. Kalau Masyumi musyawarah Umum. bukan Umi. Musyawarah Umi. Masyumi. Nah, sebenarnya Natsir itu dia selain PNI dan Masyumi, dia tergolong untuk PNI sama Masyumi. Jadi DPR-nya atau kabinetnya diisi dari 2 partai ini paling besar. Nah, dia itu Natsir itu ada mosi tidak percaya. Masyarakat itu memberikan mosi tidak percaya. Jadi kalau di zaman demokrasi liberal, masyarakat yang tidak percaya atau masyarakatnya tidak setuju dengan kebijakannya itu bisa dirasakan. Jadi kayak demo-demo kayak itu. Kenapa ada mosi tidak percaya? Natsir itu yang menandatangani namanya KMB. Konferensi meja bunda. Betul. Habis itu ada agresi Nah, militer. betul. Setelah itu ada agresi militer kan. Nah, KMB ini kan kita kan Papua juga masih belum jelas pada saat itu. Yang KMB itu yang ada keputusan Irian Jaya disahkan di Tambahan. Iya betul. Gitu. Nah ini akhirnya pemerintah masyarakat mengirimkan mosi tidak percaya. Digantilah kabinetnya menjadi kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman ini dari PNI dan NU. Ini tuh 7 ini jabat di mana? Jabat itu di Indonesia Raya tercinta kita ini. Sayang deh sama Indonesia. Enggak, maksudnya di Kan kalau di demokrasi liberal itu 7 kabinet ini yang membuat peraturan, yang membuat kebijakan Kayak MPR. gitu. Kayak MPR dan kayak
kepala pemerintahan, jadi semua keputusannya itu berakhir ke sini. Jadi presiden itu hanya sebagai simbol negara. Nggak mengesahkan juga, dia akan mengesahkan. Bukan Bunda Soekarno. Kerjanya ngapain Kak Presiden? Pada saat itu sebagai simbol. Pidato. Iya, pidato, terusan Main catur. diplomasi. Pidato sekalian promosi itu. Jadi yang ngerjain itu, ini semua yang ngerjain. Secara tidak langsung ini semua itu. Bedanya sama menteri. Nah, kalau zamannya demokrasi liberal belum ada menteri. Yang 12 kementerian itu maksud aku. Dan 12 kementerian Kan di itu daerah. di beberapa daerah. Tapi kebanyakan di Jakarta ngurusnya. Bedanya sama kabinet, kalau ini yang buat kebijakan, menteri kan mengikuti kabinet. Oh, enggak. Bedanya sama Kenip. ya. Bedanya sama Kenip, Kenip itu membantu presiden, kan maju dari presiden. Nah, terus Lah yang katanya Kelik kan bantu presiden buat apa kan presiden cuma sih bingung ya opsi bingung ya Membantu kalau di undang-undangnya menjalankan membantu menjalankan tugas-tugas presiden. Tugas. tapi kan nanti dia sudah Karena tugasnya dia adalah mewakili Indonesia di kancah internasional. Oh, berarti Jadi kalau karena- ada diplomasi Kayak jalan-jalan delegasi ke luar gitu, Pak. negeri gitu, mendelegasikan. dia ikut. apa mau Wah, kalau menteri Mau deh jadi yuk Menteri luar negeri, kenapa? beda menteri luar negeri sih Kak. lah presiden kan cuma satu kalau misal ada dua acara yang bersamaan. Oh, iya ada dua acara yang bersamaan ngirim ini berarti itu sama dong berarti. Loh, enggak Enggak dong, dong. menterinya sebagai perwakilan Mewakili atas nama mendelegasikan. doang gitu. Saya mendelegasikan. Tapi biasanya kalau ada penandatanganan apa-apa dengan negara lain yang memang sudah disahkan, ya berarti sama presidennya. Biasanya menteri itu buat diplomasi, buat ngatur Shopee. Pesan apa? Ini nih, misal ada kerjasama kayak contohnya ini Menteri PBB. Nadsir pada saat itu datang ke PBB mewakili Indonesia. Ini acaranya kita KMB-nya mau seperti ini, tuntutan kita ini gitu. Nah, kalau memang sudah disahkan, baru yang datang tuh presidennya buat tanda tangan gitu loh. Jadi kayak daftar gitu ya. Aku juga mau jadi presiden Kak, kalau kayak gitu. ayo, yang penting pidatonya lancar. Mau ngomongnya kok bisa Kak? Ini kok bisa? Berarti DKD gimana DKD Nanti yang dicari ini Bali. Bener apa di Jawa? Gak bakal SMA 1 Pekalongan Nih, terus kalau balik lagi ke kabinet Sukiman itu terdiri dari PNI dan Nahdlatul Ulama. Nah, ini tuh hancur, bukan hancur ya, lengser karena ada slack. Dengan? Ini dua ini slack. Oh, Kok aku PNI selek terus sih Kak Soalnya PNI itu Pernah lebih ke nasionalis kayaknya gitu ya. Viral ini, viral lagi. satu rapper video tuh kayaknya bisa diklip berapa kali tuh Anjir, nanti pokoknya kalau ada yang ting-ting di rumah aku mau bukain. Langsung review aja. habis Bisa ini minta tanggung jawab. habis ini asrama aku sih agak sabar. wih Langsung lebih ketat lagi ya. Ini sebenarnya kenapa kok? Karena tuh PNI itu lebih ke nasionalisme kan dulu Soekarno ini di demokrasi liberal itu masih ke kapitalis banget. Udah. kapitalis yang mengeksploitasi duit Lebih ke sekularis, maksudnya tidak mengaitkan agama gitu. oh Dan ini kan Berarti kayak nyerempet apa Facebook nanya. enggak enggak Ininya maksudnya. enggak penting agama tuh cuma enggak kok Viral ini. maksudnya Doni kan cuma satu
penting, yang penting beragama. Emang iya kak? Di zamannya ini iya gitu. Nah benar, bukan agama nggak penting. Aku pro bro. Tapi bilangin tadi gitu. Iya. Iya sih. Habis ini ada bakso baru. Tak borong. Tak borong. Minta. Nah ini udah selesai. Dia menjabat sekitar 2 tahunan. Keputusannya apa aja kak? Maksudnya apa yang bisa menjadi? Sebenarnya kenapa kok gonta-ganti gonta-ganti terus, karena tidak ada satupun yang bisa menyelenggarakan pemilu Cupu. kecuali Burhanuddin. Asik. Dan Oh, makanya, iya. Pak D. Terima kasih sama Pak D. makanya kenapa kok tadi kan nanya Ali Sasron juga, kok ada Ali Sasronnya juga bedanya apa? Ini kepilih. Nah ini yang menyelenggarakan, ini yang kepilih. Padahal udah gagal mau pilih. Ali Sastro 1 selesai 2 tahun. Oh itu bukan dibubarkan tapi emang Oh. udah selesai aja. Emang masa jabatannya selesai. Coba Batasnya dulu. 2 tahun. Di maksud Ada sih udah apa? Apanya? Maksudnya kok batas 2 tahun? Enggak tahu kenapa kok batas paling lama 2 tahun doang. capek soalnya. Bosan. Soalnya kerja beneran. Soalnya aku Terus gak kayak ini tadi minta seumur hidup. Ini Mahira. Iya. anak petung. Alamat potong Triyono. Wah jauh banget. Iya. Hati-hati nanti kamu digeliat. Kata aku mikirin kamu jangan pulang dulu. Nanti aku ngambil macan kumbang deh. Taruh rumah. Digeliat. Burhanuddin waktu tahu yang Saya namanya ikut pertanyaan. tahun ini nggak guys selalu marahin. Kirain bener. Macan kumbang bawa. Iya betul. Kayaknya aku Macan bener kumbang. Oh, wis. Betul. Singkat banget jelas. Betul. Percaya kok. Koyone SIG kontra Israel. Bener semangat. Kagak pindah. Asbun. Asbun juga. Asbun bun. Asbun kuadrat. Bun. Nah, lanjut. Yuk kita ke Wilopo. Ini anak itu. Nah, Wilopo ini punya, kalau di Wilopo itu punya kebijakannya Aduh. Sumpah salah pak. delegasikan. Asbun. Ini sorry. Serap Asbun serap. Nah, Dewan Konstituan. Masih ingat ya Dewan Konstituante? Enggak. Oh, kenapa kok disebutnya liberal? Karena kita pakai UUDS. Sementara. Sementara. Iya betul. Jadi setelah kita merdeka, kita langsung berganti ke UUD 1950. Nah, kenapa kok bisa berganti? Karena dirasa UUD 1945 tuh nggak relevan gitu, kurang. Nah, akhirnya dibentuklah yang namanya UUDS. Nah, UUDS itu yang membentuk adalah Dewan Konstituante. Tapi sampai jalannya ini bubar, UUD-nya belum rampung terus. Sampai sesi 7 juga nggak ada yang rampung. Sudah. Lanjut. Mas, Mas. Aduh, tak kuat. Kak. Konferensi Kak. Asia Afrika. Iya. Oh, iya. Di mana? Mana? KA. Oh, siap gue, terakhir ngerti. Bisa soal ini di Jakarta kok ya? Bukan Bandung. Di Bandung. Panas pun. Aku ingat dari diri. Soalnya aku salah. Panas pun. Jadi, kenapa ada KAA kayak gini? Nah, ini nyambung ke perang dingin yang punyanya Hasanuddin. Materinya Hasanuddin. Mana ya tasnya? Hasanuddin. Sini Pak Wes. Ini yang mana? Yang di Tegal. Perang dingin
Bukan. Telegraman tapi tretek sih. Ye. Liberal itu yang punyanya Amerika. Jadi perang dingin itu penyebaran paham-paham. Komunis, Leninisme, Marxisme itu masuk. Isme. Punya Cina. Iya itu ke Cina, Rusia gitu. Nah pada saat itu Indonesia merasa kan Indonesia tuh butuh sumber daya alam dari kedua negara ini. Sumber daya modal bukan sumber daya alam. Liberal tuh yang Amerika, komunis yang Cina. Iya. Oke. Dua negara itu doang atau? Pusatnya masih. Kan ini pusatnya mereka tuh bisa mengatur Amerika ya nanti di bawah naungan naungannya ada Eropa tuh masuk ke situ, kemudian yang di komunis itu dari Rusia, Austria, kemudian ada apa tuh yang bekasnya perang Inggris. dunia ini Jerman. perang dunia 1-2 Jerman tuh Malay. komunis ada dari Jerman Malay. Malaysia Malaysia. enggak kan Malaysia jajahan belum jadi negara negara. jajahan. Iya masih dijajah Inggris. Oh jadi. Nah, Afnei, saya Afnei. Enggak Afnei sih. Wis lewat ah. Ya wes. Terus Kak. Nah, akhirnya Presiden Soekarno dalam pidatonya dia tuh bilang kalau kita itu tidak ingin memihak kedua belah negara, kedua belah paham, karena negara berkembang tuh butuh kedua negara itu. Gitu. Enggak mau pindah ke sama Ini antara terlalu pintar sama terlalu ketergantungan. Betul. Bukan ini tuh makhluk. Jadi nikah dek banget deh. Soalnya kalau misalnya Amerika nolong Indonesia, nanti dia nggak akan memberikan pertolongan, mesti nggak akan Komunis. Iya bener sih. Komunisnya ngambek soalnya Iya. diduain. Iya. Berarti mereka dasar negara pintuan. Nah, akhirnya di Oh, Alisal bahasa 1 Presidennya terbentuklah tahu KAA, Konferensi Asia Afrika yang nanti ini lahirnya menjadi lahirnya GNB. Kok Asia? Itu yang paling data. Kok Asia Afrika sih? Asia sama Afrika kan bukan ini liberal sama komunis. Nah iya, mendirikan gerakan non-blok, tidak memihak blok barat dan blok timur Sampai sekarang. sampai sekarang Netral. Berarti netral. Asia sama Afrika tuh non blok negara. Iya. Negara non-blok. Iya. Lah kenapa tiba-tiba sama Afrika? Soalnya itu yang baru merdeka Mesir, itu kan yang baru-baru merdeka. Satu circle. Iya. Iya, Terus sama yang baru merdeka. bayi umurnya Sesama bayi. nasib. Emang iya deh iya. Ali Sastro yaudah akhirnya datang KAA muncul Dasar Bandung atau 10 pernyataan. Nah, Dasar Bandung salah satunya itu muncul terkait dengan gerakan non-blok pendirian GNB. Itulah asal muasal kenapa ada perang dingin di Ali Sastro. Dan Ali Sastro selesai. Ini tuh semuanya 2 tahun kecuali rahasia. Enggak, ini ada ini cuma 8 bulan. Dulu. Loh, itu tulisannya 2 tahun. Oh, saya ini Mbak Di. Keren. Tulis Kak. Kok 2 tahun terus siapa sih? 8 bulan. Eh, Itu kalau hamil aja belum lahir anaknya Kak. iya Bin. Yang 8 bulan Wilopo masuk gimana? Oh. Apa sih? Tunjuk, salah tunjuk. Kak, aku mau nanya tapi ini kayak out of Topik. Tutup telinga kalian. Betul lah. Cek apa ya? Nah, Itu kenapa nama-nama orang sih Kak? ya kan ini pemimpinnya, Oh, ketuanya, ketua gengnya. nama yang lebih keren gitu Kak. Ya kan memang Iya kan zaman dulu kayak gitu. Oh, orang Coba Sunda. kamu mendiriin kabinet si kabinet. Kabinet doang. Dan Kabinet Doni, kabinetan juga sama apa? Nggak akan sama. Kabinet Itu sandal. di sini. Doni sama Donia. Kabinet sandal tendang. Ya, kalau mau bikin Bebas, Kak. kabinet boleh. Itu dari namanya. Ya kan sekarang aja apa sih NTT berarti itu namanya. Indonesia merdeka kok. Indonesia maju nggak sih? Indonesia Ya. maju ya. Kayaknya sih ini
Iya. Dulu nggak ada nama-nama kabinetnya, maksudnya nggak kayak yang sekarang ada nama kabinetnya. Cuman kan karena kita buat edukasi di sejarah, namanya pakai ketuanya lah ditempel gitu. Oh, biar gampang bedainnya. Nah, ini masa kabinet satu Gak apa sih? Enggak, ah, pusing gue. Udah Ali Safronnya kan gimana? Oh iya. Ya nggak apa. Berarti Iya, kabinet lu 4 apa? kabinet 6 ih, mau tes ya. tuh. Jawab lanjut Bob. 4.0. Lanjut. Lanjut. Nurdin. Yeay. Tunggu. Makasih sama Pak D. Makasih sama Pak D. Makasih Pak D. Ini pertama. Simbah kan? Kok bisa Nurdin? Enggak. Ini pemilu pertama, tapi ini bukan pemilu presiden ya, tapi pemilu pertama Dewan Konstituante atau DPR gitu. Udah katanya DPR tuh rumit. Enggak, maksudnya kan Dewan Konstituante dulunya terpilih buat nganu UDS. Yang di pemilu ini nanti jadi ini kabinet, jadi pengurus ini. Ini namanya pemilu pertama Dewan gitu tuh DPR. Terus ya, Bener kamu jadi apa? Dewan Konstituante. Dewan Konstituante itu jadi kabinet. jadi DPR. Jadi DPR. Apa sih? Iya, nanti jadi sebenarnya Dewan Konstituante itu ada di bagian-bagian itu mereka. Karena kan mereka juga tujuannya buat nyusun ini UUD baru. Berarti itu masih pakai UUD 1950. Tapi itu belum jadi, ibaratnya pakaian tuh masih belum ada kancingnya kayak gitu. Mau pakai sementara. Iya. Belum ada anjing. Pengalian isunya cocok buat nanti masuk ke section. Kan kemarin ada yang pidato terus ganti itu. Oh iya. Promosi. Bisukan. Dewan membisukan presiden. Nuklear. Itu. Nuklear. Jadi matiin Tris. di Burhanuddin pemilu pertama dilakukan, ternyata yang terpilih itu adalah Ali Sastro II. Kenapa Ali Sastro mengadakan pemilu? terpilih? Karena dia punya program yang namanya